Halo teman-teman, balik lagi di Hukum ID Channel dalam program Back to Campus. Perkenalkan, nama gue Zafira Ismaulida. Sekarang gue lagi sama temen gue nih. Dia dari jurusan hukum juga di salah satu universitas swasta yang ada di Tangerang. Sebelum kita sharing-sharing lebih lanjut, kita kasih dia waktu untuk perkenalkan diri dia dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya Japira. Selamat siang. Gue di sini Davi Ahmad Fauzan. Gue di sini sebagai narasumber dari hukum.id. Gue juga di sini kuliah di semester 8 Universitas Pamulang, yang artinya gue sekarang memasuki semester akhir. Udah, itu aja sih. Sebelumnya makasih banget ya Dapi karena udah mau menyempatkan waktu ya buat kita sharing-sharing bersama sahabat-sahabat rekan yang lagi nonton. Kebetulan banyak banget pembicaraan yang lagi relatable di kalangan masyarakat juga mengenai hukum. Kalau misalnya Dapi sendiri, kira-kira kenapa sih minat belajar hukum? Dulu awal minat belajar hukum itu pas masih SMK. Dulu kan eh, gue ini kan SMK kan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Berbeda banget dong sama hukum Iya. kan. Eh, di tahun 2019 itu kalau nggak salah ada demo yang namanya RUU KUHP. Nah, dan di saat demo itu gue tuh ngeliat tuh ada acara TV yang mewawancari beberapa praktisi hukum, tapi gue lupa siapa aja, tapi intinya ada satu aktivis HAM bernama Haris Azhar, dan gue itu termotivasi untuk kuliah hukum sama beliau, seperti itu sih. Nah, kenapa nih pada akhirnya menetapkan motivasi itu jadi direalisasikan? Kayak oke, fix gue mau belajar hukum. Apa punya tujuan tersendiri dalam hidup atau punya pengalaman-pengalaman yang gak enak sampai akhirnya kayak menetapkan diri kayak gue harus belajar hukum deh. Oke, baik. Untuk pengalaman-pengalaman yang nggak enak di sini tuh sebenarnya nggak ada ya, karena alhamdulillah sih hidup hidup gue tuh nggak ada permasalahan di negara ini ya. Terus yang kedua, kenapa merealisasikannya? Ini saya jawabnya dengan komedi aja kali ya, maksudnya. Karena jujur ini komedi karena dulu itu di komputer itu, di IT itu, otak saya itu nggak sanggup di Oke. matematika. Dan tapi kan walaupun dulu sekolahnya IT kan TKJ gitu kan, SMK-nya ada mata kuliah namanya PKN kan, dan itu benar tertarik banget sama matkul apa sih namanya, mapel IPS ya kan. IPS dan PKN waktu itu, dan akhirnya tertarik aja di situ. Dan kebetulan ada demo besar-besaran yang RUU KUHP yang banyak pasal nyeleneh banget itu kan. Dan akhirnya gue tuh tertarik nih dari omongan beliau, yaitu aktivis Haris Azhar. Dia itu dengan lantang kayak debat lah dengan beberapa pejabat gitu di TV. Cuman saya lupa kalimat apa, intinya saya sangat termotivasi sama beliau gitu. Dan itu juga yang membuat saya juga suatu saat nanti saya bakal kuliah hukum nih, dan sekarang memasuki tahap semester 8. Wow. Berarti semester 8 tahun ini lulus ya harusnya ya. Amin, amin, Semoga lulus tepat pada waktunya. amin. Terus Terus, sambil minum ya. iya nggak apa-apa. Terus kalau misalnya menurut lo sebagai mahasiswa hukum sepanjang berarti kan kurang lebih 4 tahun ya Iya, belajar 4 tahun. menimba ilmu kehukuman ya. Kurang lebih selama 4 tahun. Kasus di Indonesia apa sih yang sekiranya itu menarik perhatian lo gitu sebagai mahasiswa hukum ya? Berarti kan sedikit lebih paham dong dan pasti punya opini tersendiri juga sebagai mahasiswa. Ya boleh dong kita menanggapi kasus-kasus yang terjadi gitu. Nah, kalau lo pribadi, kasus di Indonesia yang mana yang menarik perhatian lo dan kenapa? Sebelumnya saya mau tanya, kasusnya itu tuh dari tahun berapa, atau mungkin atau yang lagi viral aja? Yang menarik perhatian lo aja nih, yang lagi Oh, viral yang kayak gitu. menarik perhatian. Mungkin yang viral kali ya, supaya yang Oke, nonton juga tahu. yang lagi viral itu salah satunya ya itu ya. eh Pertama banget nih, maksudnya ya, Ya. sebelum kita ke viral yang pasti kan ada yang sebelumnya dong. Itu Vina sih, kasus Vina yang Oh, iya. pembunuhan Vina itu. Karena yang saya ketahuin itu adalah, maaf ya kalau saya salah gitu ya. Yang saya ketahuin itu adalah si Vina itu korban kecelakaan. Cuman yang anehnya itu korban kecelakaan kok kenapa bisa sampai apa ya, dan motornya itu tuh nggak hancur, tapi hanya orangnya saja yang hancur seperti itu. Dan bahkan maaf juga kalau saya salah, kalau nggak salah di tubuh korban itu ditemukan sperma kalau nggak salah Oke, ya. iya.
Nah itu sih yang menarik perhatian saya tuh sampai sekarang tuh kok dari kasus yang lama itu berarti 8 tahun ya kasus itu ya? Iya, 8 tahun kurang Oke. lebih. 8 tahun itu kok baru terungkapnya, bukan terungkap maksudnya baru diungkap lagi sekarang. Kenapa gitu? Sebenarnya kalau untuk kasus yang menarik bagi saya tuh juga banyak gitu ya, terutama yang pembunuhan di Bogor siswi SMK atau SMA gitu. Intinya siswi ya kan. Dia itu eh, dibunuh sama orang tidak dikenal di sebuah lorong gitu, tapi intinya tuh dia pulang menuju kos. Kalau kalian tahu kasusnya siapa gitu, saya lupa gitu. Itu menarik perhatian juga dan sampai sekarang tapi ada rekaman CCTV-nya juga dan itu tuh sampai sekarang gak keungkap gitu. Oh, jadi nggak keungkap tersangkanya. Sama sekali tidak Wow. terungkap. Cuman ciri-cirinya aja gitu. Yang saya upgrade sih itu ya banyak banget kan kasus-kasus yang menimpa perempuan kan seperti itu. Terus yang paling viral banget, yang paling hot banget di negara ini ya itu yang kasus korupsi yang 300 Oh, triliun itu ya. 300 triliun. Kerugian negaranya bukan dia mengambil uang negara, bukan kayak gitu. Tapi Kerugian. kerugiannya seperti itu sih. Nah, menanggapi kasus korupsi yang terakhir kita bahas, yang sekian triliun. Kita kan pasti banyak yang nonton juga yang mengikuti kasus itu ya mungkin. Kalau lo sebagai mahasiswa hukum yang sekiranya sedikit paham dan mempelajari, hukumannya itu cukup memuaskan nggak? Kalau misalnya menurut lo pribadi? Jujur ya, saya sebagai masyarakat Indonesia juga gitu, terutama saya juga fakultas hukum juga kan kuliah, tidak memuaskan banget lah, nggak apa ya, nggak relevan gitu apa yang dia udah perbuat kerugiannya dan hukumannya juga nggak setimpal gitu karena benar-benar merugikan negara banget secara jumlah yang sangat global gitu, benar-benar gede banget ya kan. Bahkan ada perbandingan juga nih kasus yang baru nih, hanya untuk urusan perut yang mencuri kayu itu kalau mungkin kamu tahu Oh juga. ya, tahu-tahu. Nah, itu kan dia mencuri batang kayu kalau nggak salah, bahkan Oh ya, nenek-nenek itu ya? Oh, yang beda entah, lagi? kalau nggak salah yang baru juga deh, Oh, yang baru? yang baru juga, yang nenek-nenek juga ya kan. Iya, iya. Nah, dia itu kan juga apa namanya, juga mencuri dan merugikan kerugian negara. Tapi kenapa dihukumnya sama gitu sama yang korupsi itu? Nggak sepadan kan? Seharusnya yang mencuri untuk urusan perut karena dia lapar mencuri kayu, seharusnya bisa dia apa namanya, di restoratif justice. Kenapa ini tetap dipidanakan gitu maksudnya? Dan yang kedua juga, kenapa nih 300 triliun ini kan menjadi polemik yang sangat apa ya, yang sangat panas gitu di negara ini ya kan. Sampai-sampai tuh eh, apa ya, menjadi ketidakpuasan atau ketidakkepercayaan masyarakat Masyarakat. terhadap lembaga hukum yang ada di Indonesia ya kan sepertinya. Apalagi kalau misalnya kita sedikit throwback sama masalah hukumnya ya, sebenarnya itu juga jadi pro kontra loh. Di kalangan masyarakat itu juga jadi pro kontra kan, dan dipertanyakan kenapa. Dengan udah jelas kerugian yang begitu besarnya untuk negara, kalau lo pribadi, emang hukuman yang layak dan pantas itu hukuman yang seperti apa untuk pelaku korupsi? Dan mungkin kayak kita sharing-sharing aja ya, kalau menurut lo sebagai mahasiswa hukum, misal ada tokoh penegak atau profesi tertentu yang sudah melakukan tindak korupsi. Apakah itu masih pantas kalau mereka berada di posisi mereka yang sekarang? Kira-kira menurut lo itu layak nggak sih buat mereka tetap ada di posisi mereka sekarang gitu, profesi ya? Saya akan menjawab pertanyaan lo yang pertama dulu kali ya. Yang apa sih hukuman yang pantas, yang pantas untuk pelaku korupsi ini 300 triliun ini. Kalau menurut saya juga pernah baca kenapa undang-undang perampasan aset itu tidak disahkan. Mungkin kamu juga pernah dengar, lu juga pernah dengar bagaimana? Salah satunya ya mungkin ketakutan para pejabat juga yang suatu saat nanti itu mereka tertangkap basah dalam keadaan korupsi gitu. Dan kalau menurut saya yang paling pantas itu yang pertama adalah dimiskinkan dulu hartanya, hasil dari dia korupsi. Dimiskinkan semuanya. Kalau bisa semiskin-miskinnya gitu. Dan yang kedua, kalau menurut saya pribadi ya, dia harus membayar kerugian apa yang udah dia perbuat. Dan yang ketiga ya penjara paling lama itu menurut saya sih 20 tahun ya, karena kita kalau memperbandingkan negara kita dengan negara luar, terutama Cina atau Jepang, mereka kan hukum mati. Nah kalau di Indonesia kan, ya saya nggak berani menilai sendiri lah ya. Oh, oh no No, ya. no, no, no. Nah, lanjut ke pertanyaan yang tadi Oh mungkin iya, belum dulu. sempat Oh iya, dijawab. iya. Sorry. Nggak apa-apa. Mungkin gue ulang dulu ya pertanyaannya. Untuk pelaku korupsi ini,
Kira-kira masih pantaskah mereka berada di profesi pekerjaan mereka saat itu? Atau mereka memang harus diberhentikan dari pekerjaannya gitu? Menurut lo pribadi kayak gimana tuh? Kalau menurut saya pribadi itu harus diberhentikan secara total ataupun dia tidak diperbolehkan berdinas ataupun bertugas di lembaga manapun atau instansi manapun. Karena ini menyangkut paut tentang kepercayaan masyarakat ya. Eh, Masa mantan koruptor mau dipekerjakan kembali? Itu kan menimbulkan statement di masyarakat gitu. Apakah dia bisa menjaga amanah tersebut atau tidak? Atau mungkin malah sebaliknya? Kita nggak ada yang tahu, who knows gitu ya kan. Tapi yang jelas masyarakat kalau sekali udah nggak percaya dia nggak akan pernah percaya satupun loh. Karena apa ya? Ini balik lagi ke kepercayaan masyarakat. Masyarakat itu nggak akan pernah terima dan apalagi protes. Mereka pasti protes. Apalagi kalau misalkan sampai-sampai dia itu dipekerjakan lagi atau eh, tidak diganti gitu posisinya gitu sebagai pekerja atau jabatan yang dia emban gitu. Menurut saya itu sih karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat juga terhadap publik gitu. Menyinggung lembaga dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Berarti kalau misalnya kita ngebahas suatu lembaga ya, lembaga yang besar di Indonesia di negara kita ini apa sih? Kayak KPK ya. KPK, Kejaksaan Agung, dan menyinggung kepercayaan masyarakat juga terhadap itu. Belum lama kan juga ada ya kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan sama tindak korupsi juga. Ternyata banyak kasus korupsi itu yang di finish close oleh Kejaksaan Agung. Apakah itu juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap KPK yang seharusnya menyelesaikan kasus tersebut? Kalau menurut lo pribadi kayak gimana? Waduh, agak berat ya jawabnya, ya. Agak berat banget ya. Oke, Bismillah. Ini jujur berat banget pertanyaannya, jujur. Kalau udah, oke. Kalau menurut saya pribadi banyak case yang diselesaikan oleh Kejaksaan Agung ya, terutama ya. Eh, karena ini menurut saya pribadi ya, mohon maaf juga ya, karena kan masyarakat bebas dong berpendapat ya kan. Karena mungkin KPK itu udah nggak dipercaya lagi oleh suatu lembaga ataupun masyarakat ya kan yang terkadang tuh tindak korupsi itu bukannya semakin diberantas tapi semakin merajalela dan semakin berani mereka melakukan aksinya seperti itu. Terkait Kejaksaan Agung ya yang mengambil alih kasus tersebut kan. Contoh yang kasus korupsi ini yang saya tahu itu kan Kejagung kan yang nanganin kan. Eh, apa ini udah kelas berat loh ya kan 300 triliun gitu ya kan. Kelas berat banget gitu. Menurut saya sih ini juga menyangkut lagi balik lagi ke kepercayaan publik ya kepada masyarakat gitu karena balik lagi KPK itu yang mengelolanya itu siapa yang pertama dan yang kedua KPK itu di mata masyarakat itu udah dilemahkan dengan banyaknya undang-undang yang telah disahkan mungkin. Atau mungkin sebaliknya saya juga belum tahu ya kan tapi yang pasti ini balik lagi menyangkut kepercayaan masalah publik sih. Maka dari itu kayak Kejaksaan Agung itu kayak mengambil alih gitu kasus-kasus yang besar kayak gitu ini kalau menurut saya pribadi ya. Eh, Mungkin cara tindakan pemerintah agar mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Khususnya mungkin KPK ya. Iya. Sebenarnya kasus-kasus korupsi yang dipecahkan oleh Kejaksaan Agung, menurut lo pribadi sebagai mahasiswa hukum, itu lebih ke arah mana? Lebih ke arah KPK yang memang tidak eh, bisa make it valid atau finish the case, atau memang ada ternyata strategi-strategi tertentu yang kita sebagai masyarakat umum tuh tidak tahu itu gitu. Kayak contoh, ya mungkin kita bisa menyimpulkan siapapun berhak untuk berstigma ya, apalagi kita kan juga mengutarakan opini kita secara pribadi. Atau ternyata ada strategi-strategi lembaga tertentu yang mungkin tidak memberikan KPK untuk mengambil kesempatan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Jadi dengan sengaja tidak diberikan kewenangan atau power untuk finish the case. Mengerti nggak? Maksudnya sejauh ini mengerti, paham kan? Maksudnya takutnya kayak gue ngejelasinnya nggak jelas atau pertanyaannya tuh terlalu berbelit. Maaf ya, soalnya ini pertama kali tahu. Ini pertama kali, by the way guys, kayak gue interview atau wawancara sama mahasiswa. Ini juga pertama kalinya di interview sama media gitu. Jadi kita sama-sama pertama kali. Sebelumnya saya juga kuliah ya hanya kuliah terus juga
ngejalanin hobi lain juga ya kan kayak gitu. Gitu aja sih ya. Tapi misalnya Dapi ini lumayan keren loh guys. Dia dibalik kesibukannya dia kuliah, dia juga masih tetap berusaha. Apalagi mempelajari hukum itu kan gak gampang ya. Susah. Cukup pusing kan pasti. Terus kita sebelum berakhir nih, boleh nggak sih nanya satu pertanyaan kayak untuk mewakilkan lo sebagai mahasiswa yang mempelajari hukum aja gitu. Pandangan lu soal stigma atau statement yang mungkin masyarakat tuh udah apa mendengarnya ya? Hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu gimana tuh? Maksudnya ada nggak sih yang lo pikirkan pertama kali pada saat mendengar pepatah atau statement tersebut gitu? Apakah itu benar menurut lo? Ya nggak sih? Karena kan kita nggak ada yang tahu ya. Maksudnya kata-kata itu tuh ada juga out of nowhere. Gimana tuh? Statement tersebut itu kan ada bukan ada dilontarkan oleh masyarakat karena timbulnya suatu peristiwa tersebut gitu loh. Nggak mungkin orang itu asbun atau asal bunyi lah tanpa apa ya istilahnya tanpa ada data gitu. Berarti kan sebelum-sebelumnya kan udah ada nih kejadian hal tersebut nih, hukum tumpul ke bawah tajam ke bawah tumpul ke atas ya kan. Mungkin di eh, masyarakat itu nggak mungkin melontarkan statement tersebut tanpa adanya data ya kan, tanpa adanya sebab gitu, nggak mungkin. Semua negara itu pasti punya statement hal tersebut gitu. Itu aja sih. Kalau menurut lo, are you agree with that statement? Setuju atau enggaknya? Ya melihat yang terjadi kemarin, kita kalau perbandingan kemarin kasus korupsi yang mengenai suami dari artis tersebut ya, yang korupsi itu, ya mungkin bisa dikatakan iya gitu, setuju gitu, karena ya gila aja bro, lu 300 triliun kerugian negara, bukan uang ya, berarti total kerugiannya ya, hanya dihukum cuman berapa, 6 tahun setengah 6 tahun ya, sedangkan ya maling-maling receh aja dipidana berat gitu ibaratnya, bahasa kasarnya kan seperti itu kan. Waduh nggak tahu dah kalau itu. Oke, makasih banget ya Dap buat sharing-sharingnya, buat waktunya. Maksudnya happy banget bisa sharing-sharing kayak gini. Maksudnya jarang juga kan kita nggak bahas yang serius-serius ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang sekiranya kurang banget dari gue mohon maaf aja ya. Maksudnya kita masih sama-sama. Disampaikan gitu. Iya, kayak ya masih dalam proses belajar juga sih guys, karena ini juga pertama kali. Gue juga sorry nih ya kalau misalkan tadi tuh ada jawaban gue yang mungkin sekiranya salah di mata kalian gitu, tapi inilah pandangan masyarakat kita gitu sebenarnya. Dan oke, sorry. Dan gue berpesan sih kepada kalian yang khususnya semua masyarakat gitu ya, tapi terutama fakultas hukum gitu ya, yang sekarang menjadi mahasiswa hukum ataupun yang sudah lulus gitu. Saya sih berpesan satu ya, ketika nanti kalian sudah menjadi pejabat ataupun penegak hukum, jadilah pejabat atau penegak hukum yang baik itu. Karena secara nggak langsung kita tidak bisa membenarkan dari luar, tapi mungkin dengan adanya kita menjadi penegak hukum, kita jadi jaksa, kita jadi apapun itu ya kan, hakim segala macam, mungkin kita bisa membenarkan masalah-masalah tersebut dari dalam. Itu aja sih harapan saya sih kepada mahasiswa hukum ataupun masyarakat luar. Dan semoga nanti video ini menjadi saksi juga proses berjalannya Dapi mahasiswa hukum dari universitas swasta yang bisa memperbaiki sistem hukum dari dalam ya guys. Kita ya, semoga itu terrealisasikan dan terjadi. Mungkin itu sih sharing-sharingnya dari gue, dan gue harap kita bisa sama-sama belajar sejauh ini dengan durasi yang mungkin juga sebentar sih. Kalau menurut gue ini sharingnya sebentar sih. Next kita bakal sharing-sharing dan ketemu lagi yang lebih lama mungkin, dan lebih ngebahas yang lebih ya Atau mungkin dalam lah. atau mungkin hukum.id bikin podcast gitu. Bikin podcast. By the way ada Oh, ada. kita ada program podcast juga loh. Keren juga. Keren kan, makanya itu sebenarnya tujuannya juga sama-sama buat kita belajar dan explore gimana sih cara kita sebagai masyarakat awam untuk memandang hukum yang sebenarnya dari masyarakat berhak untuk punya stigma dan opininya masing-masing gitu kan. Apalagi sebagai mahasiswa itu kan nanti yang kelak megang kendali kan. Ya generasi sekarang kita ini yang akan nantinya menjadi Iya. penerus ke depannya gitu. Dan mungkin hukum ID hanya menjadi wadah akan hal itu. Semoga membantu masyarakat yang nonton juga. Oke, segitu aja dari gue sih, Dap. Semoga kita bisa ketemu dan sharing-sharing lagi. Sebelumnya makasih banyak ya. Sehat-sehat selalu. Semoga skripsinya lancar, lulus tahun ini. Amin.
Dah.